Setelah kita memahami bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ada arsy Allah di atas air, maka muncul satu pertanyaan besar yang membawa kita ke fase berikutnya dalam kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Ini bukan sekadar cerita tentang awal dunia. Ini adalah bagian dari rahasia besar tentang bagaimana alam semesta terbentuk, bagaimana kehidupan dimulai, dan bagaimana manusia akhirnya hadir di dalamnya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa penciptaan langit dan bumi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak muncul begitu saja dalam satu momen instan tanpa proses. Allah menciptakannya dalam 6 masa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia beristiwa di atas arsy. Ayat ini membuka sebuah pemahaman penting bahwa penciptaan alam semesta memiliki tahapan. Ada proses yang Allah kehendaki, bukan karena Allah membutuhkan waktu, tetapi sebagai bentuk hikmah dan pelajaran bagi makhluknya. Para ulama menjelaskan bahwa 6 masa bukan berarti 6 hari seperti yang kita kenal sekarang. Pada saat itu, matahari dan bumi belum diciptakan, sehingga konsep hari belum ada seperti sekarang. 6 masa adalah fase-fase yang Allah tentukan, dengan ukuran waktu yang hanya Dia yang mengetahui secara pasti. Mari kita bayangkan kembali keadaan sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada langit yang menaungi, tidak ada bumi yang menjadi pijakan, tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Yang ada hanyalah air yang luas dan arsy yang agung di atasnya. Kemudian Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah menggambarkan salah satu tahap awal penciptaan langit. Kemudian, Dia menuju kepada langit, dan langit itu masih berupa asap. Ayat ini sangat menarik. Langit pada awalnya bukan berbentuk seperti yang kita lihat sekarang. Ia masih berupa dukhan atau asap. Para ulama menafsirkan bahwa ini adalah bentuk awal materi langit, sesuatu yang belum teratur, belum terbentuk menjadi lapisan-lapisan yang kokoh. Bayangkan sebuah hamparan luas seperti kabut atau asap yang memenuhi ruang. Belum ada bentuk yang jelas, belum ada struktur, belum ada batas. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Dialog ini menunjukkan bahwa seluruh alam tunduk kepada Allah. Langit dan bumi sejak awal penciptaannya sudah berada dalam ketaatan total. Mereka tidak memiliki pilihan untuk membangkang. Kemudian Allah membentuk langit menjadi 7 lapisan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29 disebutkan bahwa Allah menjadikan langit itu 7 lapis. Setiap lapisan memiliki fungsi, keindahan, dan rahasia yang hanya sebagian kecil saja yang manusia ketahui. Langit pertama dihiasi dengan bintang-bintang. Allah menyebutnya sebagai hiasan dan juga sebagai penjaga dari gangguan setan. Bintang-bintang itu bukan hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki fungsi yang luar biasa dalam sistem alam semesta. Kemudian, Allah menciptakan bumi. Dalam surah Fussilat ayat 9-10, Allah menjelaskan bahwa bumi diciptakan dalam 2 masa. Kemudian Allah menjadikan gunung-gunung di atasnya, memberkahi bumi, dan menentukan kadar rezeki bagi makhluk yang hidup di dalamnya dalam 4 masa. Ini menunjukkan bahwa bumi tidak diciptakan secara sederhana. Ia dipersiapkan dengan sangat detail. Gunung-gunung ditegakkan sebagai penyeimbang. Tanah dihamparkan sebagai tempat tinggal. Air dialirkan sebagai sumber kehidupan. Dan rezeki ditentukan bagi setiap makhluk. Semua ini terjadi dalam urutan yang sempurna. Jika kita perhatikan, penciptaan langit dan bumi bukan hanya tentang membentuk benda. Ini adalah tentang menciptakan sistem kehidupan yang lengkap. Ada siang dan malam, ada panas dan dingin, ada daratan dan lautan, ada tumbuhan dan hewan. Semua saling terhubung dalam keseimbangan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3, "Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih."
Ayat ini menantang manusia untuk memperhatikan alam, untuk melihat bagaimana segala sesuatu berjalan dengan sangat teratur. Tidak ada yang kacau, tidak ada yang sia-sia. Namun ada hal lain yang sangat penting. Allah tidak menciptakan semua ini tanpa tujuan. Dalam surah Syad ayat 27, Allah berfirman bahwa Dia tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Artinya, penciptaan ini memiliki maksud. Langit bukan hanya hiasan, bumi bukan hanya tempat tinggal, alam semesta bukan hanya sekadar ada. Semua ini adalah bagian dari ujian bagi manusia. Ketika manusia melihat langit yang luas, ia seharusnya merenung tentang kebesaran Allah. Ketika manusia berjalan di bumi, ia seharusnya menyadari nikmat yang diberikan kepadanya. Ketika manusia melihat siang dan malam berganti, ia seharusnya ingat bahwa waktu terus berjalan menuju akhir. Namun seringkali manusia lupa. Ia sibuk dengan kehidupan dunia. Ia terpesona dengan apa yang ada di sekitarnya, tetapi tidak memikirkan siapa yang menciptakannya. Padahal jika kita kembali ke awal penciptaan, kita akan melihat betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan alam semesta ini. Langit yang luas tidak terhitung, bintang yang jumlahnya tidak terbayangkan, galaksi yang tak terhingga. Dan di tengah semua itu, bumi hanyalah titik kecil. Dan di atas bumi itu, manusia hidup dengan segala kesibukannya. Kesadaran ini seharusnya membuat manusia rendah hati. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang luar biasa. Di tengah luasnya alam semesta, Allah tetap memperhatikan manusia. Allah menciptakan bumi dengan semua kebutuhannya. Allah menurunkan rezeki. Allah mengatur kehidupan. Allah mengutus para nabi. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia kecil, ia memiliki peran yang besar. Ia adalah makhluk yang diberi amanah. Kembali ke penciptaan langit dan bumi, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Allah menciptakan segala sesuatu dengan proses. Padahal Allah mampu menciptakan semuanya dalam sekejap. Jika Allah berkehendak, Dia cukup berkata kun, maka jadilah. Namun Allah memilih menciptakan dalam 6 masa. Mengapa? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah pelajaran bagi manusia. Bahwa dalam kehidupan ada proses yang harus dilalui. Ada tahapan yang harus dijalani. Kesuksesan tidak datang secara instan. Perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Semua membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Seperti langit dan bumi yang diciptakan secara bertahap, hidup manusia juga berjalan dalam tahapan. Ada masa sulit, ada masa belajar, ada masa perjuangan, dan ada masa hasil. Jika seseorang memahami ini, ia tidak akan mudah putus asa. Ia tahu bahwa setiap proses adalah bagian dari rencana Allah. Ia tahu bahwa setiap kesulitan memiliki tujuan. Ia tahu bahwa setiap langkah mendekatkannya kepada sesuatu yang telah ditetapkan. Penciptaan langit dan bumi juga mengajarkan bahwa Allah Maha Mengatur. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu memiliki ukuran. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Ukuran jarak antara bumi dan matahari. Ukuran kecepatan rotasi bumi. Ukuran kadar air. Ukuran oksigen. Semua tepat. Jika sedikit saja berubah, kehidupan tidak akan ada. Ini menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa hidup manusia berada dalam pengaturan yang sama. Rezeki memiliki ukuran. Umur memiliki batas. Ujian memiliki kadar. Semua telah ditentukan dengan tepat. Maka ketika manusia memahami penciptaan langit dan bumi, ia tidak hanya melihat alam. Ia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia melihat bukti bahwa hidup ini diatur. Ia melihat bahwa dirinya bukan makhluk yang berjalan tanpa arah. Ia adalah bagian dari rencana besar. Dan pada akhirnya, penciptaan langit dan bumi mengarah pada satu tujuan, yaitu agar manusia mengenal Allah, agar manusia beribadah kepadanya, agar manusia kembali kepadanya. Karena setelah semua ini, setelah langit diciptakan, setelah bumi dihamparkan, setelah sistem kehidupan dibentuk, akan datang fase berikutnya. Penciptaan makhluk yang akan menghuni bumi. Makhluk yang diberi akal.
makhluk yang diberi pilihan, makhluk yang akan diuji, yaitu manusia. Dan dari situlah kisah besar kehidupan manusia dimulai. Namun sebelum itu, ada makhluk lain yang telah lebih dulu diciptakan. Makhluk yang selalu taat, tidak pernah membangkang, dan menjalankan perintah Allah tanpa celah. Mereka adalah malaikat. Dan disinilah kisah penciptaan akan berlanjut ke tahap berikutnya, yang tidak kalah menakjubkan.